bukan hanya dari Kediri saja yang berdatangan sampai saat ini. Iya, berdatangan dari sini, dari Jombang datang datang, Trenggalek, Trenggalek, Blitar ya, yang tahu masih datang. Banyak HP sekarang. HP. Pak D sendiri sempat pernah coba-coba mencari nggak? Kalau saya itu mencari paling 1 jam. Pernah dapat Pak D? Ya ada dikit, ada berapa titik ini satu. Dalam apa, bentuk apa Pak D emasnya? bentuk emas itu ada yang lempengan, ada yang butir kecil-kecil gitu. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu lalu sempat viral di Tulungagung, di Sungai Kebu Ireng, dan sungai ini banyak didatangi warga, baik dari luar kota, dalam kota, ya dari Jombang, dari Trenggalek, itu banyak datang yang ke sini untuk mencari emas. Dan mulai hari ini itu ditutup oleh masyarakat desa dan aparat setempat, teman-teman. Tetapi hal yang menarik ya, sungai ini itu banyak yang mendapatkan emas, teman-teman. Artinya di sini di Desa Kebu Ireng ini adalah desa penuh emas. Ya, kemarin sempat viral seperti itu di media sosial ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini kita sudah sampai di Tulungagung ya. Jadi beberapa hari yang lalu beredar, sempat viral ya. Bahkan sampai hari ini pun tadi banyak sekali orang datang ke sini untuk mendulang emas. Karena banyak sekali warga baik yang ada dari Tulungagung sendiri, bahkan dari kota-kota lain itu datang ke sini untuk mencari emas, teman-teman. Aliran sangat jernih ya. Hari ini tutup oleh tahura. Nah, airnya sangat jernih sekali, teman-teman. Dan hari ini tepat di tanggal 4 ditutup oleh aparat desa, oleh warga setempat dan aparat desa ya, teman. Nah, karena dirasa mengganggu lingkungan, karena air ini itu difungsikan warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari, teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, desa ini terkenal atau dikenal di media sosial itu desa penuh emas yang didatangi oleh ratusan orang. Nah, ini adalah salah satu contoh yang digali ya, yang digali seperti ini, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Jadi kemarin aktivitas di sini tuh ramai banget. Bahkan ini tadi sempat diberhentikan warga ya, karena ya itu tadi ya, teman-teman, tidak boleh mencari, tidak boleh mendulang emas yang ada di sini. Nah, ini buktinya ya, bukti kemarin yang mencari emas. Nah, seperti ini ya, bukti nyata ini, teman. Sobat Cakra Panorama. Dikerui ya. Nah, ini aktivitas pencarian emas di tempat ini itu mengganggu ya. Mengganggu alam ya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, ini ada warga juga ya yang mencari rumput, teman-teman.
Ini warga sekitar pun nggak cari emas teman-teman ya, lebih mentingin cari rumput. Dan banyak sekali warga di luar daerah Tulungagung ini malah yang mencari ke sini, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, ini bahkan ada yang tidur di sini kemarin ini. Loh, saking banyaknya orang yang mencari emas di tempat ini, atau orang yang mendulang emas di tempat ini, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, ini nyata ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama. Wow, memang aliran air sungai ini sangat jernih ya, makanya kenapa warga sekitar itu memanfaatkan air sumber ini. Makanya kenapa mulai per hari ini itu ditutup, teman-teman ya, ditutup. Kali ini kita berada di Tulungagung dan hari ini kita di Kecamatan Besuki. Nah, beberapa hari yang lalu itu sempat ramai di sini ya teman-teman. Bahkan hari ini banyak warga yang mendatangi tempat ini untuk mencari emas, ya, mendulang emas di sungai. Tetapi mulai per hari ini itu ditutup ya, ditutup karena mungkin mengganggu lingkungan teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya kondisinya. Jadi masih banyak orang-orang yang ada di sini. Nah, di sana tadi ya buyar semua. Nah, nanti info lebih jelasnya nanti kita akan tanya pejabat setempat ya, atau perangkat setempat yang ada di sini teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, ini tadi ada dari pihak dari mulai aparat tadi mulai desa ya, itu semua dari masyarakat Kebo Ireng itu intinya untuk ditutup karena Disetujui. iya menyetujui untuk ditutup. Jadi karena apa? Akan merusak lingkungan yang jelas. Betul, yang betul. pertama, apalagi itu di bawah itu ada penghidupan air untuk Kebo Ireng juga. Secara otomatis kalau di sedikit demi sedikit otomatis dia akan waktu banjir pasti akan terkena banjir, imbasnya akan tetap Kebo Ireng juga. Gitu. Berdampak juga terhadap Iya, kondisi air yang semakin kotor begitu kan. Iya. Istilahnya mendulang emas itu kan Iya. dikeruk terus begitu Pak ya, Iya, meskipun secara betul. tradisional. Oke. Karena Ada ini enggak istilahnya kedepannya mungkin pengembangan dari sisi magnet ini kan juga menjadi magnet, bahwasanya di sini sudah viral gitu. oh ya, mohon maaf untuk sementara memang itu masalah kelanjutan, nanti tinggal biarkan di pemerintah desa aja yang Ya. lebih lanjut itu. Iya. Iya. Siapa Pak? Saya Pak Ali. Dengan Pak Ali, sebagai masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali ya. Nanti boleh lihat-lihat saja Pak ya, enggak masalah. Boleh, saya apa? Iya, semalam aja ada beberapa orang dari luar itu, mulai dari Jombang, Trenggalek, Kediri, iya, mulai Blitar, Kademangan itu berdatangan. Jadi Sampai berapa orang Pak yang masuk ke dalam sungai ini Pak kira-kira Pak? kalau semalam itu yang masuk sungai sekitar 10-an dah yang masuk sungai, yang lainnya masih menginap di
tempat yang sekiranya agak bisa Artinya ditempati. kalau ya. dijumlah dari kemarin-kemarin sudah Oh, ratusan. iya, lebih itu. Bisa lebih. Terima kasih Pak. Yang dicari itu apa Pak? Emas. Emas. Itu. Tapi memang dapat Pak orang-orang. Ada. Ada ya. Ada Saya beberapa bilang yang- dapat, nggak tidak tahu dapatnya seperti apa karena saya sendiri juga tidak terjun ke sungai ya, ya. Yang jelas ada. Ada cerita nggak memang dari dulu atau sebelum-sebelumnya begitu bahwasanya di sini itu ada beberapa kadar mungkin di Tidak tahu Mas, karena kebetulan warga cuma saja kebetulan yang warga mendapat aja yang gitu. mendapat itu. Akhirnya viral di medsos. Akhirnya sampai sekarang seperti ini jadinya akhirnya. Jadi berdampak negatif ya Pak Bu, bagi Iya. masyarakat ya. Iya betul, betul. Pencemaran sungai Iya, terhadap lingkungan juga, iya. kondisi air yang semakin kotor. Semakin kotor karena apalagi sampai ke ujung itu juga tempat bagi warga Kebuireng itu ada air apa ya, PDAM istilahnya ya, itu ada lewatnya jalur timur itu dari sana. Jadi kalau ada yang di sana juga akhirnya kan air keruh juga kan sampai di bawah sini. Kemarin kan sempat viral di medsos Pak. Iya. Medsos itu desa penuh emas gitu ya. Akhirnya dirangi oleh ratusan orang. Gara-gara gitu. medsos akhirnya melebar ke Iya. seluruh. Ya, ya. Karena ini yang jelas ada 2 titik air yang digunakan oleh masyarakat. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak ya. Iya, betul. Soalnya bening banget airnya tadi itu. Iya, kalau mau hujan tapi juga Masih jernih. enggak apa kotor juga Kotor, kalau ya? waktu hujan karena itu aliran sungai. Tuh. Cuma 1 malam gitu sudah kembali normal. Oh, kembali jernih lagi ya. Kalau ke ini tembus mana Pak? Pak sungainya ini pusatnya itu di mana? Hulunya Pak? Wah, masih ujung jauh. Ujung Mas. ya? Ternyata. Sudah, Dek. Ya Allah, orang tak gawe salim toh. Nggih. Terus mandi. Sesuk lah anu. Saat ini pemberitahuan awal. Ya wis omong-omong Istilahnya itu supaya mungkin ada istilahnya terkondisikan. Ya. Nanti atau ada pengembangan yang lain ke depannya Ya. bisa jadi terstruktur lagi. Oke, oke, gitu oke. ya maksudnya ya. Iya. Oke. Jangan asli mriki. Nggih. Asli mriki. Asli mriki. Nama anu napa niki? Wah, Pak, Patus Kaspe lah kulo Oh, niki. gaspe. Wartawan lho iki. Oh? Wartawan Mas. Iya. Terima Jenengan kasih asal ya. pundi, Informasinya Mbak? tersebar sehingga orang-orang tidak Pundi? Galek. Pundi? Trenggalek. datang. Oh. Ada yang bermalam juga. Kemarin pun sakit mriki. Sampai nginep Apa? bareng. Kemarin pun mriki. Dereng. Baru pertama kali nih. Pertama. Kali. Ingin tahu. Tahu nggih, 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 nggih. Mau cari jenengan. Karepe. Karepe, iya. Asal nggih galek. Ya, nggih, nggih. Mau mencari Dereng nanti nyemplung. Dereng. tutup. Iya, artinya ditutup begitu. Jadi diharapkan orang-orang yang datang sini untuk kembali saja, biar Iya. tidak kecewa, begitu ya. Nah, mbahnya ini dari Trenggalek. ya? Trenggalek. Trenggalek. Oke. Terima kasih. Tepi, Mbah. Nggih. Matur suwun, Mas. Iya. Karepe ini. Nggih, 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 nggih. Arep piye nek? Nggih, nggih, nggih. Mohon. Nggih, hehe. Mohon. Ayo. Nggih, Pak Ali. Sing napa ngumumaken menika lho. Oh, wau pun sedaya menandari kok nggih. Nah, terus kalau kan tadi kan lihat kondisi sungainya yang di pinggiran itu memang ada beberapa yang dikeruk begitu juga sama ini warga. Terus dari jenengan ki ambek Pak De yang sampean ketahui dampaknya pripun? Dampaknya niku antara situ sama Soireng itu susah dampaknya apa itu lumpurnya itu kalau ada banjir itu susah Soireng itu pasti kebanjiran. Jadi biar nggak kebanjiran ya jangan didongkeli yang tepi-tepi itu nggak boleh didongkel itu biar aman ya kalau cari tengah aja. Maunya jenengan begitu ya istilahnya orang cari rezeki begitu ya Pak De ya. Ada toleransi dikit lah Ya. kalau diturun jenengan begitu menikah. Tapi kalau orang banyak itu bagaimana ya? Yang satu bisa dibilangi, yang satu kan enggak. Yang bilangi pergi, yang satu kembali.
itu kan ya susah. Ya lebih baik dulu ditutup aja. Rasanya. Nah itu ya bagaimana Mas? Awal cerita adanya ditemukannya emas di sungai Kebo Ireng itu pripun ceritanya Pak? Awal kalau saya itu enggak tahu ya. Katanya teman orang dari Kediri itu di situ apa mandi, apa cari emas itu kan enggak tahu. Sebetulnya itu kok cari emas itu. Jadi ya itu orang dari Kediri itu yang tahu dulu. Iseng-iseng, berawal dari Mungkin iseng-iseng iya. gitu ya. Tapi sudah lama di situ, ada satu bulan tidak salah, katanya teman itu. Saya ya kurang tahu persis. Sehingga beritanya tersebar dan bukan hanya dari Kediri saja yang berdatangan sampai saat ini begitu. Iya, berdatangan dari Jombang datang, Trenggalek, Blitar ya yang tahu. Masih datang. Banyak HP sekarang. HP. Pak De sendiri sempat pernah coba-coba mencari enggak? Kalau saya itu mencari paling 1 jam. Pernah dapat Pak De? Ya ada dikit. Ada berapa titik satu. Dalam satu bentuk apa Pak De emasnya? bentuk emas itu ada yang lempengan, ada yang butir kecil-kecil gitu. Yang itu kalau padi itu setengah padi itu ya ada padi itu. Dan sempat terjual? Belum. Yo, Masih di rumah berarti barangnya? ada di rumah itu ya berapa butir, 4 butir atau 5 butir ada. Pak De, ini jauh rumahnya Pak De? Nggak mriki jenengan? Mboten tepe. Boleh lihat nanti Pak De? Boleh. Oke. Kita lihat ya, lihat emasnya ya. Mas jenengan Mas dapat Emasnya Dapat aku Mas, aku lagi iki mawar di Gurono Mas. baru pertama kali ini. Ya baru pertama kali ini Mas. Kemarin belum berarti. Ya kemarin ini cuma iseng-iseng lah Mas. Tapi dapat. Ya dapat cuma segelintir aja kayak pasir gitu loh Mas. Ada di bawah Mas sekarang. Enggak di bawah, Di bawah ya. di rumah. Kira-kira berapa gram itu? 1 mili aja nggak ada Mas 1 kayaknya mili. itu. Oh, cuma iseng-iseng aja Mas. iseng-iseng istilahnya cari pengalaman begitu. Ah Mas, ya, ya. cari pengalaman gitu. Asli sini ya emasnya ya. Tapi memang ada emasnya ya. Ya memang ada tapi cuma kecil-kecil Kecil-kecil gitu loh Mas, ya. kayak butiran debu gitu loh. Belum sempat terjual. Ya belum Mas, belum ada. Belum banyak soalnya. Ya. Tapi dengan adanya ini informasi penutupan begitu ya, yang memang saya rasa dadakan begitu Mas ya, karena memang hari ini sudah ditutup begitu Ya. dari warga yang tidak menyetujui dengan kondisinya ataupun dari aparat desa. Tanggapan jenengan? Kalau tanggapan saya ya karena semua sudah begitu dari pihak yang berwajib, dari pihak desa sudah begitu, ya udah kita berhenti aja. Gimana? Toh juga demi keamanan, Keamanan, demi kebaikan lingkungan kan, lingkungan. kebaikan lingkungan juga. terima kasih Mas. Ya. Kan asli sih. Andrian. Andria. Pak De, jenengan sinten namanya Pak De? Pulau Rebu. Rebu. Oh iya. Kulo ki kemis. Oke teman ya, kali ini kita berada di salah satu rumah warga yang ada di Kecamatan Besuki, Desa Kebo Ireng, yang dimana beberapa hari yang lalu itu terjadi sempat viral ya, yaitu mencari emas di sungai. Dan hari ini kita berada di rumah salah satu warga ya, nanti kita akan atau warga yang kemarin juga sempat mencari emas, nanti kita coba tanya-tanya ke bapak tersebut. Bahwasanya bapaknya memang benar-benar mengamati emas ya Pak De ya. Ngapunten paring asma sinten Pak De? Pak Rebu Rianto. Pak Rebu Rianto. Betulkah bahwasanya jenengan beberapa hari kemarin mencari emas? Betul Pak, betul. Tapi tidak lama saya cari ya 1 jam 2 jam. Itu ya dikit dapat, tapi emasnya kecil-kecil. Ada yang butiran, mungkin ada dapat Iya, di apa itu? dapat
dapat 4 butir 5 butir mungkin 2 hari. Tapi butirnya ya lah cuma kecil-kecil, satu ujungnya apa itu, ujungnya jarum itu. Nah, itu. Jadi sekarang ini hari ini diimbau sama masyarakat itu, masalahnya itu kalau ada banjir kan susah, masyarakat kan itu kena limbahnya itu kan susah, kebanjiran juga. Jadi hari ini ditutup sama masyarakat, sama aparat, sama desa itulah. Berarti beberapa kemarin tidak hanya Pak saja yang mencari emas, banyak warga gitu ya. Banyak warga ya, dari warga sendiri ya banyak, dari luar warga sendiri ya banyak, tapi dia dari jauh-jauh itu banyak, dari Ponorogo ada, Blitar ada, Jombang juga ada, Kediri ada juga. Saya ingin membuktikan ini Pak D. Ya, Bener ada emasnya apa enggak? Pak D kan sudah dapat ya. ada. Boleh dikasih tahu ke kami Pak D. Ya, yuk masuk. Sebagai bahwasanya memang benar juga ya. Emasnya. Oke, kita ditemenin sama Pak Di. Nah lah yuk bacek menyatu yuk pitik yuk ben. Ampunten Bu. Nanti mah anu nih, emasnya tinggi ya dulu. Ningali. Ningali emas Bu. Cepat jual ya. Jadi kita beruntung, kita masih bisa ini apa namanya, Melihat ya. melihat langsung. Ambilnya Mas ya. Iya. Bagus. Ini kondisi dari rumah Bu ya. Belakang rumah ini ya, belakang rumah. Timur. Alamnya Yang luar biasa ya. Nah, oh ditaruh air ini Pak Di. Iya, kenapa ditaruh air Pak? itu biar ndak hilang itu. Itu kan ada itu. Itu yang mengkilap-mengkilap itu ya. Ya, kecil-kecil. Kecil. Nah, Kecil-kecil tapi emas Pak D. heeh. Kalau banyak ya ada uangnya. Itu ada itu. Oh, itu lumayan besar ya Pak D ya. Besar ya. Caranya gitu. Ini ya, pakai Mas. apa? Waktu mencari. Itu pakai apa itu ya? Pakai wajan tuh lah. Oh, pakai wajan. Pakai wajan. Pakai wajan. Istilahnya Wajan kan. apa Pak D? Dulang. Dulang ya, dulang dipakai ini. Di kalau orang Jawa diayak di diayak. interi itu. Nah, goyang-goyang itu. Pak Zoom ya. Nah, ini emasnya tuh. Memang kecil teman-teman. Tapi ini Ini- emas ya, meskipun emas. kecil tapi emas. Berapa gram itu kira Pak Di? Mungkin berapa mili gitulah Mili. cuman. Oh. Ini dulu ya. Kemarin itu ada bakul itu. Pak D beli kan itu berapa tuh? 150. Oh, ini harganya sempat 150. Oh, enggak saya tawar, situ yang mau beli. Ya, Pak, iya. iya, heeh. Sama bakulnya seperti ditawar. Cuma Segini aja harganya sudah 150. 50. Kenapa gak dikasihkan Pak D? Itulah ya batik itu kan. Banyaknya dulu. Nah, Untuk banyaknya dulu. banyaknya dulu. Kalau Loh, enggak ini ada teman-teman. tutup. Jadi kalau kita lihat ya, memang tidak seberapa, tapi ini sudah ditawar. Gitu. 150.000 ya. 150.000 ini harganya. Ini Ya, hanya lumayan beberapa ya. butir katakan ya. Pak, Padahal kecil banyak kan sekali. itu kan ya. Ini aja sudah 150.000. Ini namanya emas, ya kan? Meskipun di mana-mana tetap emas ya Pak. Mas. Oh, sudah enggak nyari lagi Pak dia. Nanti Sudah kira-kira enggak boleh ini, enggak lah. maksudnya ke depannya barangkali boleh untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau boleh masyarakat sekitarnya itu ya cari lagi. Misalkan ada kebijakan baru Dari dari pihak desa. desa, boleh hanya untuk masyarakat Sendiri sekitar, ya, kondusif, artinya tertib. Hanya beberapa tempat mungkin titik yang harus di ini ya apa-apa ya Pak D ya. Ya gitulah. Oh, lumayan. Tapi gini Pak D, ada nggak cerita-cerita dari nenek Mbah Puyut dulu bahwasanya di desa Kebu Ireng ini cerita-cerita begitu ya? Lokasinya dapat emas. Enggak ada itu. Enggak ada. Ya baru-baru ini ada ketemu emas di situ itu.
Tapi nama dari desa ini unik loh Pak, Kebu Ireng. Kenapa dinamakan? Malah kurang tahu ya, saya itu dulunya itu sama orang tua di apa banyak kebunnya gitu mungkin ya, namanya orang tua itu kalau banyak kebu ya dikatakan kebu gitu aja, nama itu kan enggak sukar gitu aja lah, orang awam itu kan gitu Ya, tidak ada legenda-legenda tertentu begitu ataupun cerita-cerita yang berkaitan dengan apa namanya kerajaan begitu. enggak ada. Terima kasih Pak D. Ya.